Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali dengan orang biasa. Semoga sehat semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Hadis Arba'in pada hadis yang kelima, menolak kemungkaran dan bid'ah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwayatil lil Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangkan hal baru dalam urusan agama yang tidak termasuk bagian darinya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Muslim menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan amalan tanpa didasari perintah kami, maka tertolak. Referensi hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Urgensi hadis. Hadis ini merupakan salah satu dasar Islam yang sangat penting. Jika hadis segala perbuatan ditentukan niatnya, merupakan barometer dari setiap perbuatan ditinjau dari segi batin atau niat. Bahwa setiap amal perbuatan yang tidak untuk mencari ridho Allah, amal tersebut tidak berpahala. Hadis ini merupakan barometer setiap perbuatan dari sisi zahirnya, bahwa semua perbuatan yang tidak didasari perintah Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatan tersebut tertolak. Demikian juga orang yang membuat satu tambahan dalam agama yang tidak memiliki dasar baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka tambahan tersebut sama sekali bukan bagian dari agama dan dengan sendirinya akan tertolak. Imam Nawawi berkata, hadis ini perlu dihafal dan dijadikan dalil untuk menolak segala kemungkaran. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini merupakan salah satu dasar Islam. Secara tekstual memiliki manfaat yang sangat luas karena ia merupakan dasar global dari semua dalil. Kandungan hadis. Pertama, Islam dilakukan dengan cara ittiba, mengikuti, bukan ibtida, menciptakan. Melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kemurnian Islam dari tangan orang-orang yang melampaui batas. Hadis ini merupakan jami'ul kalim, singkat namun penuh makna, yang mengacu pada berbagai nas Al-Quran yang menyatakan bahwa keselamatan seseorang hanya akan didapat dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menambah ataupun mengurangi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Tentu Allah akan mencintai kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Juga dalam firman-Nya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat, karena dapat mencerai beraikan kalian dari jalanku. Surah Al-An'am ayat 153. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya bahwa dalam khotbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, dan semua yang dibuat-buat adalah bid'ah, sedangkan semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat Baihaqi terdapat tambahan, dan semua kesesatan masuk neraka. 2. Berbagai perbuatan yang tertolak.
Hadis ini merupakan dasar yang jelas bahwa semua perbuatan yang tidak didasari oleh perintah syar'i adalah tertolak. Hadis ini juga menunjukkan bahwa semua perbuatan, baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan, terikat dengan hukum syara. Karenanya, sungguh sangat sesat perbuatan yang keluar dari koridor yang telah ditentukan syara. Seolah-olah perbuatanlah yang menghukumi syara dan bukan syara yang menghukumi perbuatan. Karena itu setiap muslim wajib menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang ada di luar koridor syara adalah batil dan tertolak. Perbuatan-perbuatan yang ada di luar koridor syara ini terbagi dua dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, jika ibadah yang dilakukan seseorang keluar dari hukum syara, maka perbuatan tersebut tertolak. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka mempunyai sekutu yang membuat peraturan dalam agama bagi mereka yang Allah tidak mengizinkannya. Surah Asy-Syura ayat 21. Contohnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengar nyanyian, menari, melihat wanita atau berbagai perbuatan lainnya yang tidak berdasar pada syara. Mereka inilah orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah hingga tidak bisa melihat kebenaran dan bahkan kemudian selalu mengikuti langkah-langkah setan. Mereka mengklaim bahwa mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui kesesatan yang mereka ciptakan. Mereka ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang Arab jahiliyah yang menciptakan satu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, sedangkan Allah tidak menurunkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sembahyang yang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan karena kekafiranmu. Surah Al-Anfal ayat 35. Kadang orang menyangka bahwa jika dengan melakukan ibadah bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka pendekatan tersebut juga bisa dilakukan dengan perbuatan yang lain. Sebagai contoh, di masa Nabi Muhammad ada orang yang berpuasa sambil berdiri di bawah sengatan terik matahari. Ia tidak duduk dan tidak berteduh. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk duduk dan berteduh sambil terus menyempurnakan puasanya. Yang kedua, muamalah. Sama halnya dalam ibadah. Jika tidak ada dasar syar'i, maka amalan yang berkenaan dengan muamalah yang dilakukan seseorang batal dan tertolak. Ini didasari oleh kejadian pada masa Rasulullah. Suatu saat ada orang yang bertanya kepada Rasulullah dan menginginkan agar hukum zina diubah dengan denda. Maka Rasulullah menolaknya. Lebih lengkapnya kejadian tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kedatangan seseorang. Orang tadi berkata, anakku bekerja pada si fulan, lalu ia berzinah dengan istrinya. Saya telah membayar denda sebanyak 100 kambing dan seorang pembantu. Mendengar penuturannya, Rasulullah bersabda, 100 kambing dan pembantu dikembalikan kepadamu, dan hukuman bagi anakmu 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Demikian juga semua akad atau transaksi yang dilarang oleh syara, atau dua orang yang melakukan akad mengabaikan salah satu rukun atau syarat akad, maka akad tersebut batal dan tertolak. Permasalahan ini secara lebih rinci bisa dibaca di buku-buku fikih. 3. Perbuatan yang diterima. Dalam kehidupan ada perkara-perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai atau cenderung didukung dasar-dasar syara. Maka perkara-perkara tersebut diterima. Para sahabat banyak mencontohkan hal ini, seperti pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar, penyeragaman bacaan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, dengan mengirimkan salinan-salinan mushaf ke berbagai penjuru disertai para qori.
Contoh lain, penulisan ilmu nahwu, tafsir, sanad hadis, dan berbagai ilmu lainnya, baik teori maupun yang bersifat empiris, yang sangat bermanfaat bagi manusia dan dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan hukum Allah di muka bumi. 4. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Dari beberapa uraian di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa perkara-perkara yang sifatnya baru dan bertentangan dengan syara, maka perkara tersebut tergolong bid'ah yang tercela dan sesat. Namun perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dan didukung syariat, maka perkara tersebut baik dan diterima. Dari perkara-perkara itu ada yang sunnah, ada yang juga sifatnya fardu kifayah. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan, apa-apa yang sengaja dibuat dan tidak sesuai dengan Al-Quran atau sunnah ataupun ijma, maka perkara tersebut masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Apa-apa yang sengaja diciptakan dan bersifat baik juga tidak bertentangan dengan syara, maka masuk dalam kategori bid'ah yang baik. Bid'ah yang sesat pun bervariasi, ada yang makruh dan ada yang haram, tergantung bahaya yang ditimbulkan dan ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Bahkan dalam melakukan perbuatan bid'ah tersebut, seseorang bisa terjerumus pada kekufuran dan kesesatan. Misalnya, orang yang bergabung dengan aliran sesat yang mengingkari wahyu dan syariat Allah, mengajak untuk menerapkan hukum buatan manusia, menuduh penerapan hukum Allah merupakan keterbelakangan, atau orang yang bergabung dengan jamaah sufi yang meremehkan berbagai kewajiban atau mempunyai paham wihdatul wujud atau hulul, yaitu manunggaling kaula Gusti, dan berbagai perilaku sesat lainnya. Termasuk bid'ah syiah atau sesat adalah pengagungan suatu benda dan minta keberkahan kepada benda tersebut dengan keyakinan bahwa benda yang ia agungkan bisa memberi manfaat. Misalnya, mengagungkan pohon, batu, atau kuburan. Pernah suatu saat para sahabat lewat di samping pohon bidara yang diagung-agungkan orang-orang musyrik. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, biarkanlah kami mempunyai gantungan sebagaimana mereka orang musyrik mempunyai gantungan." Rasulullah bersabda, "Allahu Akbar. Ini seperti yang dikatakan kaumnya Musa. Buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan." Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengerti, dan pasti kalian akan mengikuti kaum sebelum kalian." Kelima, kami sengaja menyebutkan hadis kedua. Barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia ditolak. Karena sebagian ahli bid'ah membantah hadis pertama. Barang siapa yang menciptakan hal baru dalam perkara ibadah yang tidak ada dasar hukumnya, maka ia ditolak. Dengan argumen mereka, kami tidak pernah menciptakan hal baru. Apa yang kami lakukan telah kami dapatkan dari orang-orang sebelum kami. Maka dengan penyebutan hadis kedua ini, argumen mereka tidak bernilai. 6. Dari hadis di atas bisa kita pahami bahwa barang siapa yang mereka-reka satu amalan, maka dosanya ia sendiri yang menanggung dan amalan tersebut tertolak. 7. Setiap larangan cenderung pada dampak kerusakan. Terakhir, agama Islam sangat sempurna, tidak ada satu kekurangan pun. Demikianlah guys, hadis tentang mengadakan sesuatu yang baru, atau dalam istilah agamanya adalah bid'ah, mengadakan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini penjelasan yang singkat dan padat, dan kita bisa memahaminya dan bisa menelaah apa itu bid'ah. Hai guys, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dan terpelihara dari bid'ah apa yang kita lakukan dalam ibadah dan muamalah kita.
Demikian guys, salam dari orang biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.